Halo, bersaudara semua. Nah, hari ini sangat spesial nih bagi Bim Bulbaran berdiri nih. Ada juara dunia naik foto, Pak. Ini Aris Bulo, Pak. Halo. Aduh, kemana kabar Om Aris? Baik, kabar. Waduh. Sudah berapa lama di Kupang, Om Aris? Beta sempat sekian bulan di Kupang, habis itu kembali Bali. Iya. Mungkin sekarang baru 1 mingguan, 2 mingguan dari kembali di Kupang ya. Kenapa nih? Karena PPKM kok? Korban PPKM kok? Asli korban PPKM. PPKM ya begitu sudah. Namanya musisi butuh panggung. Jadi kalau PPKM ini kan soalnya boleh ada kerumunan, soalnya boleh sampai malam. Sedangkan kata musisi itu kan mainnya begitu. Iya. Kata musisi manggungnya malam, jarang ya. Kata manggung siang kecuali ada jarang. Paling gig siang, konser siang bisa. Nah, tapi kebanyakan ketemu punya hidup nih malam. Dan itu dibatasi. Jadi memutuskan untuk pulang tahan dulu. Jadi mungkin lebih ke berpikir menyimpan atau berpikir untuk bikin karya. Iya. Untuk nanti dihasilkan, dimainkan, diproduksi sekarang, nanti baru konsernya nanti. Seperti itu. Oke. Jadi sekarang lagi di rumah sambil fokus bikin lagu dan lain-lain. bikin single sambil bikin pelan-pelan kalau dia bisa jadi album ya. Amin. Tapi memang fokus di instrumental sih. Instrumental ya. Jadi kalau dengar lagu ya harus pakai mata hati. Itu soalnya semua orang bisa. Dia punya lirik, betul. Hanya bunyi teng. Ya. Kalau beta bilang dia punya judul ini, langsung coba rasakan saya. Rasakan ya. Oh, ini melodi ini rasanya begini. Jadi memang abstrak, sesuatu yang abstrak ya. Siap. Tapi saya yakin orang sekarang mulai mengerti kok. Iya. Contoh kayak Kenny G buat lagu. Wah, iya, betul. Oh, berasa ini satu main saksofon tapi dia punya cinta terasa. Nah, dia something like that. Dia kayak sesuatu yang begitu tuh. Jadi buat yang belum tahu nih ya, ini beliau yang di sebelah ini tadi dia bilang juara dunia apa? Ada yang kalau belum tahu ini adalah juara dunia gitar. Beliau ini anak NTT asli. NTT asli toh? Asli orang NTT, dan beliau pernah menjuarai kompetisi solo gitar Flying with Ibanez tahun 2014 ya Kak. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Oke, itu online atau? Nah, online dan di sana. Online dan di Jakarta. Itu Indonesianya. Terus tahun 2017 itu Om Aris lagi menjuarai kontes Kisel gitar solo tahun 2017 ya. Itu di online juga? Itu online juga. Tapi dong suruh di sana. Tapi ada kendala-kendalanya. Tapi ya beta berhasil menjadi juara 1. Beta kalahkan untuk menyisihkan peserta lain itu ada jumlahnya ada 14.000 seluruh dunia. Dan orang Indonesia dan khususnya orang Kupang yang juara. Jadi jangan pikir orang Kupang soalnya bisa, itu salah besar ya. Salah besar. Katong salah besar ketika katong bilang katong punya bapak atau katong merasa katong sendiri terbatas. Katong rasa katong dari kota kecil lah. Katong sudah punya source, sudah punya informasi. Iya. Katong sudah punya. Tapi zaman sekarang internet ini sudah terlalu. Iya, sangat membantu ya. Sudah terlalu besar. Dia punya lingkup. Kalau katong mau bilang katong sudah bisa belajar, itu karena katongnya. Katong bisa cari informasi dari mana sih? Yang bisa buat katong untuk jadi bagus kayak gitu. Betul. Jadi kalau katong bilang katong dari Kupang, katong bisa apa-apa, wah itu sebenarnya buat sebagian orang itu tuh mustahil. Tapi sebenarnya sonde. Itu sonde mustahil. Katong bisa buat itu terjadi kalau katong betul-betul punya mimpi, karena katong betul-betul berusaha. Lah ya waktu beta di Kisel 2017 itu beta sisihkan 14.000 peserta. Itu salah satunya guru-guru di MI, Musician Institute Amerika, yang sekolah di Berkeley Amerika. Beta nih siapa? Itu tuh sorry potong. Itu tuh semua bisa ikut atau ada?
Oh. Soalnya ada rentang umur di sana ada. Rentang umur atau klasifikasi Siapa dia. apa. Oh. Lu ikut sah. Nanti dong kasih lu sebuah backing track, Oh. sebuah minus one gitu. Lu isi so, baru dong nilai lu kayak gitu. Itu Kiesel tuh salah satu gitar yang sangat-sangat terkenal di dunia. Iya, betul. Kiesel Guitars. Dia keluarkan itu lomba setiap tahun gitu. Beta tahun pertamanya beta ikut 2016, beta masuk 31 besar. Tapi beta kalah di final. Iya, iya. Nah, situ dia tahun depan beta juara 1. Jadi kakak ikut tuh berkali-kali ya sebelum juara. Kedua kalinya beta juara 1. Begitu juga kompetisi beta ulang-ulang ikut, kayak contohnya di Indonesia. Iya, iya. Beta tuh selalu latih beta sendiri untuk kayak coba le. Sempat juga kalah beberapa kali. Soalnya langsung menang. Iya. Soalnya langsung menang. Kalah sakit hati. Wajar lah. Giliran lu dapat apa yang lu mimpikan, nah itu dia. Kemana rasanya jadi juara dunia? Oh. Dia punya rasa sebenarnya. Pasti atau sana bisa omong kosong ya. Iya. Namanya senang, bangga pasti. Pasti ya. Lu karena mana pikir, beta dulu waktu belajar gitar pertama, beta sana punya guru loh. Beta sana punya guru. Itu umur berapa kakak pertama kali suka gitar dan mulai main gitar? Itu umur sekitar 11-12 tahun. SMP. Beta karena lihat-lihat bapak main gitar. Oh, betul. Bapak main gitar juga dan bagus juga. Oh, oke, siap. Lihat-lihat dia. Lihat-lihat mama bisa main sedikit-sedikit, tapi beta mau tanya bapak tuh beta sungkan. Oh, Beta sungkan karena saya tahu kenapa, mungkin kurang sedekat seperti dekatin mama tuh. Oh, jadi mama cuma tahu kunci D, A dan G gitu. Beta tanya dan mama tuh ajarin beta mau lagu dulu, lagu rohani pertama, mengasihi lebih sungguh. Hanya kadang naik ke puncak gunung, naik ke puncak gunung. Beta kenapa main gitar susah gitu. Iya. Terus tapi pelan-pelan jadi juga. Bisa main satu, lihat termotivasi. Lihat kawan satu kok. Di sekolah tiba-tiba ada kawan yang SMP gitu. Ada kawan yang bisa main gitar. Dia sebagus memang. Dia bisa main jeng kenapa bisa ya? Kayak gitu. Dari situ dia mulai cari informasi. Iya. Cari informasi, beli kaset. Kadang dulu masih kaset pita tuh, masih kaset. Iya, kaset pita. Yang dulu kalau konjak naik dia putar-putar. Itu kadang ada. Ingat dulu dia punya kaset gitaris Joe Satriani, Steve. Dan om beli kaset tuh dari dulu beli kaset khusus gitar, kasetnya gitaris. Dulu beta ingat SMP be masih belajar kaset-kaset gitu, be masih lihat. Ini kan dulu dong bisa kopi-kopi lagu tuh. Dibakar-bakar CD. Iya. Dulu di Perumnas dong tuh suka bakar CD. Bakar-bakar CD itu. Dari situ beta udah mulai dengar lagu toh. Pelan-pelan mulai tahu lagu. Pas SMA mulai ada tuh orang jual kaset. Kadang kalau ketemu lihat di halte itu. Lewat di halte itu ada tiba-tiba ada yang putar. Kita ini kan penasaran, ini siapa? Jadi dia bilang, kakak ini siapa pelagu nih? Nanti dong bilang Ingwi pelagu, atau dong bilang ini Joe Satriani. Dia kaset harga berapa? Dulu belum, kalau ketemu bilang bukan kaset original tuh kaset bajakan. Jadi harga tuh masih ingat 10 sampai 15.000. Kadang ada yang 7.500. Beli pulang sampai rumah dengar putar. Dengar. Tapi Sony masuk juga di kepala. Karena memang susah gitu. Susah betul ya. Apalagi ke sana ada yang arahkan ya. Sana ada yang arahkan. Beta punya guru nah. Itu. Beta murni otodidak sama sekali. Murni. Jadi dari situ mulai pelan-pelan. Tiba-tiba internet mulai ada. Internet mulai ada. Mulai ada YouTube. Tapi dia punya download 5 mega, lu download dari pagi sampai malam. Download sampai malam. Gue ingat dulu punya kawan, dia bernama Edi.
Beta download ini lagu nih, ini lesson gitar dari YouTube tuh. Nanti dia di bilik sebelah, beta di bilik sebelah. Jadi nanti di warnet nih. Di warnet nanti baru kotong kasih kumpul ini video nih. Beta dapat download 10. Lu dapat download 10 gitu loh. Nanti baru kotong gabung, kotong punya 20. Jadi beta prinsip kalau beta satu hari beta belajar satu, berarti beta ilmu tuh ada satu. Kalau 365 hari beta belajar, beta punya ilmu tuh ada 365. Beta pikir tuh begitu. Jadi beta kumpul semua beta punya skill setiap hari. Setiap hari beta berlatih, beta latihan. Tapi memang beta sana bisa pungkiri itu semua juga karena Tuhan. Tuhan kasih beta hikmat. Tuhan Yesus kasih beta hikmat, pikiran, perasaan, kemana beta bisa mengumpulkan semuanya itu memang karena Tuhan juga. Tapi memang lu harus kerja keras. Lu harus belajar. Soalnya bisa lu berdoa minta Tuhan mau jago, tapi lu sana berusaha, itu sana akan ada. Sana akan ada dia mencerita. Luar biasa. Mau dalam musik kek, mau dalam apa kek, itu wajib dia punya hukum. Iya, betul. Dia belajar 365 sama bepung ilmu, bepikir kita. Walaupun soalnya 365, busuk-busuk lu punya 200. Iya. Busuk-busuk lu punya 150. Busuk-busuk lu punya 100 ilmu dalam 1 tahun. Lu punya skill. Entah lu mau belajar jazz, entah lu mau belajar country, entah lu mau belajar pop atau gypsy gitar atau modern metal atau apa tradisional ini apa itu terserah lah. Intinya lu harus kumpul lu punya ilmu satu-satu. Tak. Setiap hari itu dia akan masuk di lu memori. Ya, pelan-pelan. Jadi begitu sih. Kalau gitaris yang jadi inspirasinya Om Aris sendiri siapa? Dulu ketong tuh masih muda awal-awal, ketong ke latihan lagu ke Peter Pan. Iya. Atau deng. Weh, bisa itu dulu Wah, lu maka puji tuh orang. Masih main ini One Last Breath, teng. Lu bisa main itu, wah itu keren sekali. Lu paling ganteng sudah. Nah, dulu begitu sudah dia mulai aja. Atau dengan siapa sah? Beta suka ini, gitar ini. Sampai giliran beta mulai belajar gitar solo, beta mulai suka Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, mulai kayak begitu. Tapi mulai sekarang ketika beta lebih dalam lagi, beta pun pandangan justru semakin luas. Beta juga lihat beta idola yang beta paling suka sekarang tuh dia nama Guthrie Govan. Guthrie Govan. Dia tuh gitaris apa? Gitaris solo juga gitaris atau solo, gitaris session player. Dia tuh bebas mau apa sah. Gitaris dari Inggris dia. Dia main dengan Hans Zimmer yang buat orkestra di film-film Marvel tuh. Dia juga terus ada di band sekarang Aristocrats. Nanti kalau bro di rumah ada waktu lu lihat itu Guthrie Govan, dia mau ke Tuhan Yesus. Dia muka. Nanti itu pulang mesti buka-buka. Keren, dia salah satu orang keren sih. Kalau genre musik sendiri Om lebih suka genre musik apa? Berhubung karena beta nih session player. Session player tuh ketemu siapa sah? Ketemu musisi siapa saja atau band apa sah. Kadang dan beta juga punya latar belakang bermain di kafe, di Kupang, di Bali. Dulu manggung-manggung di Kupang. Jadi kalau mau bilang genre, beta suka sama genre. Bahkan dangdut pun beta suka. Oh iya. Nah, kadang ada dia punya singkup-singkup di dangdut kayak contohnya kayak tak kayak gitu. Itu tuh soalnya semua orang bisa tahu itu dan itu bisa menjadi ciri khas sebuah musik. Dan kadang kan kotong bilang, "Ih, besok suka denger ini." Sebenarnya itu kotong tuh subatasi kotong diri sebagai musisi. Sebenarnya. Karena lu soalnya bisa dapat source yang banyak dari lubuk kepala. Bukan apa ya, tapi kayak lu bilang lu suka dangdut, ada sesuatu hal dalam dangdut yang lu bisa dapat. Memang beta juga bisa denger dangdut sepanjang hari. Iya, tidak bisa. Pasti ketong nggak akan pusing kayak denger metal setiap hari atau denger jazz juga terus. Dan kepala juga akan sakit gitu loh. Jadi beta semua musik beta denger. Jazz, mau fusion, mau funk, mau country, mau dangdut, semua beta lapis.
Karena nanti beta tuntutan, beta main malam sebentar, beta harus main lagu ini, harus main lagu dangdut. Tiba-tiba lu duduk malam, lu main di situ, ada orang pengen dengar lagu jazz. Request. Tiba-tiba ada yang putar lagu Domita, dangdut dong. Nah sudah, lu main dangdut. Ada bos-bos yang datang, dia minta lagu Ampun. Kalau lu sudah tahu ini musik-musik, ya, lu akan beku di panggung, lu akan beku dan lu sudah bisa buat apa-apa. Bayangkan itu betapa memalukannya untuk lu seorang musisi ketika lu sudah bisa buat apa permintaan dari seorang yang pendengar, listener. Itu salah satu hal yang paling menakutkan buat seorang musisi. Betul, jadi dia ya? mau karena lu harus lengkapi lu punya diri dengan musik bahkan yang lu suka sekalipun. Iya, betul. Soalnya ya lu begitu. Kalau ada begitu. Kalau soal manggung ya, tadi kakak ngomong manggung di sana sini. Kalau panggung pertamanya kakak tuh di mana? Event apa? Dulu kalau manggung pertama tuh beta ingat yang manggung di depan orang banyak ya. Itu dulu di RRI. Beta dan kawan anak SMA, beta ingat. Itu masih SMA dulu, waktu SMA dulu. Beta dan beberapa orang memang kawan anak. Kau dulu beta di STM toh, STM SMK 2. Dulu Oke. Kau ikut lomba di RRI, lombanya Telkomsel, kau apa ya? Dulu ya. Memang SMA kelas 1. Lomba kayak pentas seni gitu, pentas seni pelajar. Pensi. Oke. Dan itu dapat juara soalnya. Dapat juara. Itu perasaan waktu pertama kali manggung itu karena Ya otomatis pasti gugup, Pak. Gugup pasti. Pertama kali mau main nyanyi, kok mau main gitar, kok mau omong di depan. Namanya lu pertama kali, guru panggil lu di depan, so lu gugup. Betul. Yang kau tahu akhirnya blank. Jadi blank. Kadang lu tahu kunci dari D, P, A, D, G. Lu kalau gugup, bro, dia kunci lu hanya di D, lu hanya pindah-pindah. Lu gugup juga. Tapi beta, ya coba ke mana. Dia perang sebenarnya di bawah sih, waktu sebelum naik. Oke. Dia perang tuh sebenarnya di bawah waktu sebelum lu naik. Lu gugup tuh harusnya di bawah, jangan lu gugup di atas. Lu kalau gugup di atas lu salah. Jadi dia gugup tuh harus di bawah. Lu mau gugup situ, lu mau muntah-muntah dari situ. Kayak selesai di bawah. Nah, kayak selesai di bawah situ. Besok naik di panggung, harus pede. Mana bisa sonde. Kalau lu di atas dulu gugup, lu yakin soalnya akan ada sesuatu yang bisa buat di atas. Soalnya makanya ketakutan itu tidak akan membantu lu sama sekali. Soalnya akan membantu lu di atas. Ketakutan sama bisa bantu lu. Lu harus confidence, lu harus percaya diri. Masalahnya lu entertainer, lu di panggung lu harus contohnya ada solo gitar kan, lu main. Apalagi solo gitar. Main tuh cuma sendiri. Baik kalau lu ada kawan band yang iring lu. Tapi kalau lu pakai -1 contohnya. Lu sendiri main gitar, lu tap pleset sedikit lu susah salah gitu. Lu harus confidence, lu harus betul rasa-rasa kalau lu harus bisa rasa kalau lu punya diri itu harus betul-betul dalam on prima, betul-betul lu main. Kalau sound ya siap-siap tap pleset ini itu dan salah, dan itu akan menjelekkan lu pun nama sendiri. Betul. Jadi lu harus selesaikan semuanya tuh di bawah. Lu mau lompat duluan lu mau muntah itu urusannya lu sudah. Pernah ke sana? Sampai muntah? Pernah. Wih. Sampai kayak lu saking gugupnya saking kayak gugup mau solo tapi wih. Sampai kadang ada orang gitu. Dia sampai gugup tuh sampai kayak begitu. Beta juga pernah begitu. Beta lompat di toilet, di kamar mandi, bikin apa sih? Apalagi mau sendiri. Lu datang, lu belajar gitar lu sendiri. Lu pergi manggung di sana sendiri. Lu solo gitar mau sampai luar negeri juga sendiri. Siapa yang tolong lu? Jadi ya lu harus tolong lu sendiri. Lu kesusahan juga lu sendiri. Iya. Kalau manggung itu tadi kan panggung pertamanya, karena panggung sebagai seorang gitaris ya. Kalau panggung yang bayar kakak pertama kali itu di mana dan dibayar berapa waktu itu pertama kali? Kalau panggung bayar beta pertama kali itu, kalau mau jujur ya, dulu ketemu di gereja ada DMPK, persembahan gitu loh. Oh iya. Jadi tapi anggap itu bukan bayaran ya.
Itu mungkin gereja ke memberkati karena ketong melayani di tempat itu, membantu pelayanan gereja gitu loh. Jadi mungkin itu ketong dapat ya uang, ketong dapat uang untuk itu. Tapi kalau ketong mau bilang ketong mau hidup dari situ, mana bisa. Jadi ini ketong ngomong jujur atau? Iya. Jadi ya ketong cari panggung lain, ketong belajar. Contohnya kayak ada orang wedding, nah dari situ mulai dapat. Dari situ ketong mungkin bisa dapat dulu awal-awal tuh 100 sampai 200 ribu mungkin. Satu malam ya, satu kali main. Ya satu kali main. Dulu tuh awal-awal. Sekarang bisa tahu kisaran harga kalau main di wedding, tergantung dia punya deal. Mungkin ada kakak-kakak saudara ada WO, atau sudah musisi harus hidup. Betanya bilang itu sah. Iya. Jadi jangan jupres harga terlalu ini bekas pesan ya. Iya. Karena musisi hidup dari dia situ. punya main musik gitu loh. Dia dihargai dari situ. Betul. Ya contohnya kalau ada saudara yang bikin wedding organizer atau apapun di Kota Kupang ya, musisi hidup dari sini. Dia main contohnya bosong kasih dia wedding. Dia main kalau bosong kasih dia harga 300 ribu, bosong kasih dia wedding 4 kali dalam sebulan. Ya dia cuma dapat 1,2 juta sebulan. Jadi bosong sampai tahu ke mana seorang musisi itu bisa main musik sampai begitu. Berapa ribu jam yang dia buang untuk dia berlatih. Contohnya dia main piano atau dia main gitar. Berapa ribu jam yang dia buang untuk dia belajar itu. Berapa pulsa data yang dia jual. Yang dia buang. Dia buang untuk belajar. Berapa waktunya yang dia buang, itu kita harus hitung. Terus struggle apa sih, kesulitan apa sih di pikiran. Dia tuh bisa habisin belasan tahun loh untuk belajar. Daripada seorang yang lu S1 berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Musisi itu soalnya pernah berhenti dia belajar, bro. Saya di sarjana bosong bisa bayar tinggi. Iya. Musisi walaupun dia soalnya sekolah, contohnya dia sekolah ataupun ada yang sekolah, tapi orang ngerasa kayak, sudah lumayan sana nanti kau bayar lu begini. Weh bro, soalnya bisa begitu. Musisi soalnya bisa dihargai seperti itu. Musisi dia belajar, dia setiap hari belajar loh. Kayak bosong contohnya bosong minta lagu apa? Iya. Bosong orang biasa yang sonde tahu, beta bukan bilang ketong orang luar biasa sonde. Iya. Tapi yang sonde tahu main musik. Iya. Apakah bosong bisa cari lagunya, contohnya Noah? Iya. Dalam waktu 1 jam, sebentar malam ya harus main. Belum tentu bosong bisa. Betul. Itu tuh salah satu talenta yang Tuhan kasih kepada seorang musisi. Yang harus bosong hargai. Itu susah loh. Bisa enggak? Betul. Ya, besok nih tahu. Kalau main ya, kalau memang lu sana menghargai musik, ya udah lu main sendiri tuh. Ya, atau lu putar lagu gratis loh. Tapi kalau lu pengen lihat pertunjukan seorang musisi, dia memainkan dia punya talenta, kebolehannya ditunjukkan, lu harus bisa menghargai. Jangan sampai kayak, ya udahlah. Kalau belum bisa bayar musisi, mending jangan paksa. Iya. Lu kumpullah modal buat baru lu bayarin musisi. Kasian lo, kotong di Kupang ini soalnya dihargai. Maksudnya, sampai sekarang ya kakak, itu menurut kakak ya, dihargai, tapi menurut beta kurang bagus loh. Biasanya tahu ya, mungkin ada perhitungan modal, dari ini. Tapi kadang juga beta juga dalam lepo hati, contohnya kawan-kawan tuh sampai kadang bakalai harga band ini. Lu kasih beta 1 juta, ini job. Tapi kotong soalnya bersaing kualitas, kotong bersaing harga sudah. Itu kadang menyedihkan juga. Betul. Tapi ini semua dari berbagai macam pihak. Dari kawan-kawan juga kadang kotong juga harus bisa kumpul supaya menyesuaikan harga musisi ini rate-nya begini. Ane boleh turun dari itu. Betul, tapi kan kadang orang bilang 1 juta 1 kali malam main. Pakai ini 1. Ini 1 bilang, beta pengen dapat itu jual. Bekas turun pi 750. Pi beta lah. Betul. Ya mulai kayak begitu. Tapi berasa juga kotong harus sebagai musisi juga harus bisa menghargai kotong diri sendiri. Kalau memang hal biasa sudah. Tapi dalam satu sisi
Kita juga butuh makan. Apalagi dalam kondisi Betul. PPKM, lu mau apa? Tapi berharap semua pihak tuh, maksudnya ketong tuh harus mulai menghargai. Ketong juga tahu ini pihak restoran atau pihak kafe atau pihak penyelenggara acara juga dong dia lagi susah. Makanya lu tuh harus punya rate yang lu harus bisa taruh. Kalau belum bisa jangan pakai beta. Kayak begitu. Supaya ketong tuh saling menghargai. Iya, iya. Kayak gitu. Betul. Kalau soal manggung sendiri, kakak manggung sampai mana Sen? Banyak kestau lah ketong. Nah. Sampai negara mana sa? Beta pernah di Indonesia, beberapa tempat bermain. Beta juga pernah gabung sama Unmesh. Oh iya. Beta pernah jadi session playernya Unmesh, ketemu kawan juga hebat juga, anak NTT ya. Luar biasa. Betul. Ya, bantu-bantu dia bermain gitar, jadi musik director. Tapi sekarang ya ketong ada sedikit memikirkan hal yang lain, makanya ketong lagi sama-sama. Keliling Indonesia juga itu. Tapi beta juga solo gitar juga, main-main sendiri itu. Itu juga lumayan. Beta bisa main di Sulawesi, beta bisa main di Jakarta, di Jawa, beta lumayan beberapa kota di Indonesia beta pernah main solo gitar. Keliling-keliling. Kalau di luar negeri sendiri? Bila pernah main di mana? Jepang? Kok di mana? Di Cina ya? Beta ada tur 3 kota dari Ibanez. Jadi Ibanez, ya siapa yang sudah tahu Ibanez ya? Kakak tahu Ibanez ke sana? Tahu ya, semua tahu. Kalau gitar ya orang tahunya ya itu salah satu. Dia kalau Otto nah dia Honda. Jadi beta juga sudah tahu, beta juga gitaris kecil dari Kota Kupang nih. Hanya punya mimpi aduh Tuhan tolong beta kok kemana beta bisa dari endorse gitar. Beta sampai dari 2014 sampai sekarang beta endorse sama Ibanez. Wih. Sekarang. Jadi semua beta penggitar yang beta dapat tuh free. Ya, dari Ibanez. Mau sampai gitar yang mahal. Kakak mau gitar apa dong kasih? Sonde juga. Beta punya jatah. Tapi biasanya dong kasih beta. Kadang dong suka kasih, dong kasih. Kadang dong lagi sonde kasih alhamdulillah. Jadi mungkin ada sekitar 7 sampai 8 gitar tuh. Dengan kualitas yang bagus-bagus. Itu beda apa dengan free. Itu kalau sebenarnya itu harganya itu berapa itu? Ada yang dia mulai kisaran dari 5 jutaan ada yang 8 jutaan, ada yang 20 jutaan, ada yang 60 jutaan. Katong dapat dengan gratis. Tapi saya tahu juga itu kan dari Kupang, NTT kota kecil. Sekarang mungkin sudah besar, tapi dulu selalu tanya Kupang di mana? Kalau kata harus bilang Timur Leste, baru bilang oh ya sampingnya Timur Leste ya, kayak begitu. Terus kakak, karena sampai kakak dilirik dong begitu? Ya gara-gara Flying with Ibanez itu, lomba itu, beta menang kompetisi, beta juara 1 itu hari dia menjuri itu Stifai yang juri, dengan yang punya Ibanez Jepang. Hoshinogaki, Mr. Hoshino. Dong dua yang juri ya? Dong yang juri untuk juara 1 Ibanez, Flying with Ibanez Indonesia. Kalau kakak sendiri tuh memang hidupnya dari bermusik. Iya, beta hidupnya musisi. Beta mau melintang di mana intinya beta musisi. Beta ada uang dari musik di mana yang bagus, beta di situ. Beta memang musisi, dari dulu sudah. Ya, musisi. Padahal sempat kuliah juga di Undana sampai selesai. Beta dulu pengen sekolah musik, tapi memang nih orang tua sangat bisa toh. Jadi ya, tapi mungkin Tuhan pun jalan begitu. Tuhan pun jalan. Jadi Sonde dikasih sekolah musik. Tapi kalau Sonde sesuatu. Kalau beta sekolah musik mungkin bisa ke situ. Iya. Tuhan sudah sediakan jalan. Memang semua. Betul. Mau bikin apa intinya kalau Tuhan berkehendak itu sudah. Kalau kompetisinya itu sendiri yang kakak ikut selama ini, itu memang ada semua gitaris tuh pasti tahu kok. Event tahunannya itu sudah pasti. Flying with Ibanez tuh event tahunan.
event tahunan, tapi sekarang dong agak kasih berhenti dia kayak Indonesian Idol gitu loh. Tapi versi gitar. Iya. Nah, orang kadang kurang tahu. Tapi ya begitu Flying with Ibanez itu event tahunan, tapi sekarang sonde jalan deh kayaknya. Kalau Kisel sendiri? Kalau Kisel itu event tahunan. Event tahunan sampai event sekarang. Tahunan dunia. Gitar dunia itu yang ikut tuh bro, itu bisa belasan ribu, puluhan ribu setiap satu dunia nih mah. Satu dunia main gitar nih datang lomba di situ. Dan ketemu orang Kupang bisa pita sosok satu di situ. Dan sekarang sudah jadi gitaris apa ya? Artisnya GTC ya, minum dong kan? Jam terbit sambil minum. Iya, sambil minum. Jam Track Center lah ya. Ini katanya itu kakak satu-satunya di orang Indonesia yang ada di situ. Iya, itu satu-satunya orang Indonesia di situ. Anak Kupang bisa. Dan kenapa kata Timur nih? Memang itu Tuhan pemberkat. Tuhan punya karunia untuk ketong orang NTT. Biar karing, biar dong bilang ketong bodoh kok apa kok. Bilang Timur kok apa, ketong orang Kupang apa. Oh, lu peduli kok kenapa? Berkarya. Yang beta tahu, ketong di musik, walaupun ketong bukan industri musik sini, tapi beta satu-satunya orang Indonesia yang ada di dalam Jam Track Center. Bukan karena beta sombong atau apa soalnya. Ya, ini motivasi buat apa? Motivasi buat. Ya, kalau ketong anak Kupang tuh bisa, siapa bilang bisa. Betul. Ketong bukan, ketong lihat ketong pun saudara-saudara yang di contohnya bela diri ke tinju ada di dunia, ada yang ini. Musik ini kadang ketong berpikir ketong harus di kota besar. Sonde bro, lu juga bisa buat itu di sini. Iya, betul ya. Tergantung lu mau belajar atau soalnya. Lu push, lu disiplin soalnya lu belajar. Kayak begitu. Betul. Ketong juga hebat. Iya. Makanya dia bilang bahasa Batak Timur lebih baik. Ya, memang betul, beta justru buktikan itu. Timur juga baik juga. Bukan sana baik. Kalau lu sudah dapat informasi atau apa, apa, tapi kalau memang lu sudah dapat informasi, ya lu bisa cari informasi baik. Gitu loh. Iya, betul. Ya, tapi dan berharap juga memang mau kompetisi tingkat dunia, kok ketemu masuk di Jam Track Central, mau apa, tapi kalau orang kadang ya kayak bro podcast begini baru mungkin nanti orang lihat baru tahu, tapi beta harap juga ke sekarang kayak nanti contohnya ke pemerintah ataupun anak-anak muda Kota Kupang juga ketemu melek dong soal musik, karena beta lihat bro dulu dulu tuh semua orang tuh pengen main musik, pengen main band, karena jadi anak band tuh kan dulu tuh ada lomba di pameran tuh. Iya betul. Ada lomba di pameran setiap tahun, sama mau jadi anak band. Iya. Kompetisi tuh lomba tuh bisa sampai yang daftar tuh bisa hampir 100. Oh asli. Dulu lomba band sampai tengah malam dari sore. Juri sampai tengah malam, juri sampai pusing. Sekarang lu bikin lomba band ya ikut cuma 4, 5. Semua hanya mau dengar lagu, main gitar simpel-simpel. Soalnya kayak dulu deh, semua pengen nge-band. Jadi persaingan musik itu sebenarnya bikin kita maju. Beta maju karena itu. Karena betul, beta di dalam satu hidup di kompetisi, dalam satu dalam satu kompetisi perlombaan. Jadi ketong tuh termotivasi untuk selalu jadi lebih bagus, Dari situ ketong tuh akan jauh lebih bagus. Tapi kalau soalnya ada makanya sekarang susah muncul yang baru, susah muncul yang ini. Ada banyak, tapi susah muncul karena soalnya ada dia punya kompetisi lagi. Iya, betul. Kalau seandainya, tapi ini kan ada zaman masih COVID begini. Tapi nanti berharap kalau sudah normal, berharap kembali dulu gitu. Pemerintah tahu itu dan malah bisa membangkitkan ketemu punya anak-anak muda NTT yang Indonesia bisa lihat juga. Iya. Kalau kakak sendiri juga pasti hanya kalangan anak band saya yang tahu kakak ini ada anak Kupang yang bisa juara di juara dunia itu tadi. Tapi kalau orang yang soalnya main band pasti soalnya tahu. Iya, betul. Aduh, kacau sih. Kakak, menurut kakak sendiri apa yang seorang gitaris harus punya ketika dia mau jadi seorang juara? Apa yang dia harus punya? Nah, menurut beta ini juga banyak yang tanya beta, karena mana bisa jadi? Beta rasa yang pertama lu harus punya adalah mimpi. Lu
kalau sana punya mimpi di sana, lu sana tahu lu mau pi mana. Jadi lu harus mimpi dulu, beta harus jadi juara dunia. Dan memang Harus kakak beta kejar. dulu juga sudah memang target, pasang target memang. Pasang target, bro. Bisa sana. Jadi sana ada yang tiba-tiba lu orang juara olimpiade gitu contohnya, atau lu juara dunia kelas ini atau lu ini. Lu sana mimpikan itu omong kosong. Tiba-tiba kayak lu duduk, kami juara. Bisa sana ada. Setiap juara apapun, dia pasti pernah punya target. Pasti dia punya mimpi. Betul sana, bro. Betul. Pasti ya. Nanti dia punya mimpi. Kayak anak kecil yang suka main bola, dia mau jadi pemain bola di internasional, main di Barcelona contohnya, atau main di Sriwijaya FC, atau mau main di PSK Kupang. Itu kan lu harus gitar juga begitu. Gitar juga begitu. Beta pengen bisa main sampai di luar negeri. Beta pengen jadi juara dunia. Iya, pasti harus punya target. Nah, lu harus mulai pelan-pelan. Dapat lu pun target, lu harus pupuk dari satu titik ke step ini mulai latihan. Kayak gitu. Kalau gitar pertama yang kakak punya itu apa? Gitar pertama yang beta punya, beta dari dulu tuh soalnya punya gitar sendiri. Paling bapak tua punya gitar. Kawan punya gitar. Kawan punya gitar yang kasih pinjam pi beta. Sampai beta juara Flying with Ibanez pun. Beta belum punya gitar. Itu pinjam orang gitar itu. Pinjam bepung kawan nama Adap. Oh, Adap Gottlieb. Kalau dia nonton, itu dia punya gitar Ibanez S. Dia pakai lomba Flying with Ibanez. Beta menang dan beta dapat gitar. Itu sudah bepung gitar. Dulu beta punya gitar custom, beta beli pakai uang beasiswa di Undana dulu. Tapi itu gitar kurang bagus sih, makanya bisa dipakai. Lomba pun bisa dipakai itu. Jadi pakai ada punya. Beta juara pakai itu. Nah, itu di situ beta mulai dapat Ibanez RG Premium. Nah, itu beta punya gitar original pertama. Dulu beta bilang Tuhan kasih gitar original loh. Di penjara, tapi lu pilih dulu, pilih kelain orang dulu. Kalau mana baru dapat. Oke. Jadi itu gitar pertama. Ibanez, beta anggap itu gitar pertama. Ibanez Premium. Oke. 870 km/h itu sudah dia. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk di ada yang titip-titip pertanyaan dari followers dan ada tips kesannya buat saudara yang sekarang ini ada ketua adik-adik yang sekarang lagi hobi-hobi gitar dan lain-lain. Ada kesannya tips buat saudara. Dia punya beta kalau mau bilang begini, intinya kalau lu suka belajar, lu suka itu, lu dengar setiap hari. Ketong kalau musisi itu pasti ketong harus lebih banyak mendengar. Iya. Ketong harus dengar macam-macam referensi. Contohnya lu dengar ini. Dari itu informasi semua sampai lu tidur jauh lu dengar. Itu nanti masuk di dalam lu punya alam bawah sadar. Soalnya sadar, lu bisa nanti di kemudian hari ketika lu berkarya, itu akan keluar itu melodi walaupun sama atau sama. Dia akan keluar nanti. Jadi seperti ini. Jadi lu harus mendengar dulu yang banyak. Lu berlatih, lu punya motorik dari lu punya jari setiap hari. Supaya lu punya jari dong bilang fingering. Setiap hari supaya lu punya jari itu bisa bisa buat lu punya jari itu bisa apa dia namanya? Menyampaikan lu punya pesan otak tuh. Jadi musik tuh karena lu melatih lu punya jari, lu punya kelincahan dan itu setiap hari lu berlatih setiap hari. Lu latih setiap hari untuk lu jadi lu punya jari bagus, fingering. Lu latih lu punya otak juga berimprovisasi, latihan setiap hari yang rajin, rutin. Jangan sampai latihan 7 jam tapi latihannya 1 minggu. Minggu depan mending lu latihan 1 jam tapi setiap hari. 1 jam setiap hari. Nah, setiap hari. Tapi kalau lu latihan 7 jam tapi 1 minggu 1 kali, itu akan berguna dibanding 1 jam setiap hari. Jadi lu harus latihan setiap hari, dengar yang banyak,
berlatih yang disiplin, dengar yang banyak, coba-coba bikin karya walaupun yang jelek. Apa beta juga sebelum bikin karya sampai bisa di Jam Track Central sampai sekian lagu be buat. Itu karena beta melewati pembuatan karya juga yang jelek-jelek juga. Iya, langsung bagus. Iya, betul, kayak gitu. betul. Dia pun tips supaya jangan menyerah, jangan patah semangat. Itu sah. Kayak umum-umum sah. Tapi dong bilang itu umum. Itu umum. Tapi memang itu yang kakak buat. beta buat dan jadi itu. Itu masih jadi. Mungkin tuh. Betul. Oke, ketong sekarang masuk di baca pertanyaan dari follower. Ada banyak kok. Ada lumayan sekitar 5. Ada yang sama juga jadi beta jadikan satu saja. Wih, ada dari yang pertama ada Yuni Esi. Yuni Esi nih. Kalau di Jakarta tinggal di mana? Kalau mau les gitar bisa kok. Beta di Jakarta yang lalu tuh sama Anmesh, di rumahnya Anmesh. Kalau mau les gitar di beta mungkin di Kupang. Nanti beta kedepannya nih kayaknya beta nih mau bikin lembaga kursus deh. Bikin lembaga kursus. Jadi kalau ada kawan-kawan nanti beta bunyikan di beta Instagram. Follow Saris Bulo. Follow ya, semoga kawan dong yang mau belajar gitar. Nanti beta buka beta kursus. Di situ beta bisa buka private untuk khusus dan beta. Nanti beta bisa buka. Nanti beta kabari di web Instagram ya. Oke, jadi pantau saya di Instagram. Kalau di Jakarta beta belum di Jakarta. Mungkin dulu beta sering juga sih ajar online via Zoom. Bahkan beta murid ada yang sampai di US. Wih, ini untuk belajar gitar. Ajar pakai Zoom ini ke mana dia? Pakai. Ya, dia main di situ, ketong main di sini. Iya, begitu. Ketong sambil ngobrol. Ajar tekan di fret ini kayak begitu. Cara main kayak begitu. Luar biasa. Bisa online, tapi beta belum lagi. Beta masih pikir dulu untuk bikin lembaga kursus di Kupang. Nanti beta posting di Instagram. Oke, siap. Yang berikut nih. Ada seorang Romo nih. Ada Romo Hero di katedral. Bisa collab kok, kakak. Romo ini penyanyi juga. Bisa saja. Ayo nanti kita bicarakan ke mana dia punya lagu, dia punya ini itu. Bisa. Kita hubungi beta langsung saja di Instagram. IG-nya. Di IG-nya beta. Oke. Nanti gampang. Siap. Jadi ingat Romo. Langsung kontak saya. Oke, berikut nih. Ada Kaborang Alfiandro. Dul. Itu kawan itu. Astaga. Kawan di Bali tuh. Oke. Di Bali ada tuh. Dia tanya bilang apa tuh? Karena kalau motivasi diri kalau lagi malas latihan. Ya. Dia bisa tanya langsung kok. Mungkin dia malu. Oke. Motivasi diri kalau lu lagi malas. Kalau beta biasa pakai cara tuh beta dengar lagu-lagu. Contohnya beta suka Guthrie Govan. Tapi beta lagi malas latihan, beta putar Guthrie Govan main karena putar ke dengar. Putar dia, dengar sah. Nanti beta bilang, dia bisa main begitu, beta bisa. Mulai lebih angkat gitar, beta coba cari apa yang dia buat. Gitu. Begitu. Dari proses imitating, katong dengar, katong tiru. Itu bisa menambah katong punya ilmu dan katong sudah latihan. Ya begitu. Jadi bikin panas lu pun diri sendiri, motivasi diri itu. Dengar orang-orang yang bagus-bagus. Kalau sana lu lihat anak kecil yang main gitar, contohnya Sapa. Lu rasa, besok mau bermain tapi gue anak kalau besok latihan ini bahaya nih. Kayak gitu. Itu masing-masing orang dengan cara motivasi dirinya masing-masing. Oke, jadi begitu ya Om Alfian. Oke, ini yang terakhir ada 2 orang yang pertanyaan yang sama. Eman Rihi dan Freddy Anunut. Kenapa Sona gabung dengan Kepala Batu lagi? Berarti dong yang ikuti betul kakak. Ini nanti pasti Anmesh nonton. Anmesh sibuk kakak, Anmesh sibuk. Pasti dia nonton, saya yakin. Kenapa biasanya dengan Kepala Batu? Beta sekarang lebih fokus di bikin
karya sendiri. Oh. Kalau soal masalah atau apa, beta dengan Anes santai, soalnya ada masalah. Soalnya ada masalah apa-apa, ketemu bakalan baik sama sekarang. Tapi beta sayang memilih untuk lebih fokus di dia punya solo gitar, untuk beta bikin karya sendiri. Karena beta juga memang suka jadi session player, tapi beta lebih suka main sendiri, lebih suka bikin lagu sendiri. Kakak passionnya di situ mungkin ya. Lebih ke situ sih. Jadi beta berpikir kalau beta jadi session player di Kapal Batu, beta suka. Beta juga sempat coba dengan kawan-kawan bikin aransemen untuk Kapal Batu, kata sampai di RCTI, kata main keliling panggung seluruh Indonesia, kata main bersama dengan Kapal Batu. Ya karena itu sih beta lagi pengen main sendiri dan bikin komposisi sendiri. Oke, jadi Sonar Masalah ya? Aneh. Oke. Ame. Kau tambah saudara, tapi dong keren. Keren. Om Ame dengan Kepala Batu itu, itu kan anak NT semua tuh. Jadi luar biasa itu. Salut. Ya, jadi sukses buat musisi NTT seluruhnya tanpa terkecuali dimanapun berada. Jadi sekian ketemu baca Ritain hari. Oke. Terima kasih banyak Om Ari sudah luangkan waktu. Sukses buat semua kawan-kawan musisi, semua pecinta musik. Tuhan Yesus berkati semua. Amin. Oke. Bapak Mama, saudara semua, kalau ada kata-kata yang salah, kami berdua mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang kalau menurut Bapak Mama, saudara semua kurang baik. Amin. Sampai jumpa di next video.